Sudah bisa dilihat tampilannya, Bu? Oke. Sudah, Mbak. Sudah. Oke, kami mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Pekalongan bersama-sama ingin melaksanakan webinar membentuk budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya, perkenalkan kami, yaitu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Sebagai narasumber, yang pertama yaitu Nisa Lestari SPD dari TK Melati Bojongminggir dan alamat Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong. Selanjutnya saya sendiri Iswati SPD dari TK Pertiwi Bojongwetan, alamat Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong. Berikutnya Ibu Holiasi SPD dari TK IT Mutiara Umat, Ketitang Kidul, alamat Desa Arjosari, Kecamatan Bojong. Dan selanjutnya Ibu Kiki Septiana SPD dari SDN Negeri 01 Kayu Keritan, alamat Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi. Sebelum webinar ini dimulai, perkenankan saya untuk membacakan komitmen belajar dalam pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohon untuk setiap peserta menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Kemudian hadir seutuhnya hingga acara selesai. Dan berikutnya diminta untuk saling menghargai waktu bersama. Kemudian jangan lupa membuat catatan ringkas tentang penjelasan narasumber dan klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal biasa dalam sesi daring, maka dapat kami maklumi bersama. Sebelumnya kami selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Guru, rekan-rekan calon guru penggerak, dan para peserta, rekan-rekan pendidik di Kecamatan Bojong, serta dari Kecamatan Karanganyar atau kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kami akan menyampaikan untuk topik dalam webinar siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelumnya. Webinar pada siang hari ini bertema budaya positif. Dan topik dalam webinar antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi atau segitiga restitusi. Sebentar, Bu. Mohon izin Bu Is, sudah direkam Bu Is? Sudah Bu. Ya. Oke. Selanjutnya dalam pembahasan webinar hari ini yaitu mengenai budaya positif, di mana di dalam budaya positif kita akan membahas mengenai peraturan kelas, keyakinan kelas, dan bagaimana menciptakan lingkungan positif agar dapat tercipta budaya positif di sekolah kita masing-masing. Sebagai seorang moderator, kami sebelumnya mohon maaf bila mungkin kami masih sama-sama belajar untuk pelaksanaan webinar ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan bersama di sekolah masing-masing. Sebentar dulu.
Sebelum kita lanjutkan ke topik dalam webinar, marilah bersama-sama saya akan mengajak Ibu Guru sekalian untuk melakukan ice breaking. Sebentar dulu. Hilang. Sebentar dulu. Mari nanti kita semuanya sama-sama menjawab saya ya. Kalau kau suka hati bilang siap. Siap. Oke, kalau kau suka hati bilang siap. Siap. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang siap. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin itu hanya sekedar ice breaking sederhana ya Bu. Nanti kita bisa saling berbagi jika setiap guru punya ice breaking untuk pembukaan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Alangkah baiknya jika kita meningkatkan motivasi siswa dengan melakukan ice breaking di kelas. Selanjutnya, untuk topik dalam webinar yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kami bacakan untuk narasumber setiap topik dalam webinar hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Iswati. Yang kedua, tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh Ibu Nisa SPD. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar dan posisi kontrol akan disampaikan oleh Ibu Holiasih, SPD. Dan selanjutnya yaitu keyakinan kelas serta restitusi atau segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Kiki, SPD. Langsung saja kami akan menyampaikan topik yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini, perubahan paradigma, bahwa dalam pemahaman perubahan paradigma, kita akan melakukan kegiatan sederhana. Marilah kita bersama-sama mengikuti instruksi yang akan saya bacakan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Coba kita bayangkan bersama bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya Anda adalah A, maka tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan, seumpama saya sebagai A, saya akan mengepalkan tangan saya. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang, tugas rekan Anda yaitu si B. B akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira teman Anda, B, itu boleh melakukan berbagai cara dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda.
Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B punya waktu 30 detik saja. Mari kita bayangkan bersama, kira-kira apa yang terjadi ketika kita punya kepalan tangan yang di dalamnya menyimpan sesuatu berharga dan ada rekan kita yang akan berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Sambil kita renungkan, mari kita diskusikan kegiatan tadi dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda atau B akan membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Coba kita renungkan bersama, kira-kira jika hal itu kita lakukan bersama rekan kita, siapa yang bisa membuka kepalan tangan itu? Apakah kita sendiri yang akan tetap membukakan untuk rekan kita? Ataukah teman kita yang sudah berusaha keras bisa membuka kepalan tangan kita? Kemudian, apakah kita akan tetap menutup kepalan tangan kita dan rekan kita tidak bisa berusaha untuk membuka kepalan tangan kita tadi? Kira-kira setelah kita renungkan bersama, siapa yang pegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Nah, dari situ mungkin melalui pemahaman itu, kita punya jawaban dari pertanyaan yang ke-1 dan kedua dengan penuh variasi. Tidak setiap orang punya jawaban yang sama. Kenapa kita bisa membukakan tangan kita untuk rekan kita, dan kenapa teman kita bisa membuka dengan usahanya yang keras untuk membuka kepalan tangan kita. Antara yang bersedia membuka, apakah kita atau teman kita, dan antara yang tetap bertahan menutup kepalan tangan kita, apakah itu diri kita atau rekan kita. Tentu kita punya jawaban sendiri setelah kita melakukan hal itu dengan rekan kita secara bergantian. Namun untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Sesungguhnya yang menutup kepalan tangan kita atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya, itu jawabannya adalah diri kita sendiri. Iya, karena diri kita sendiri yang punya kendali kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membukakan kepalan tangan kita untuk rekan kita? Apakah kita akan tetap menutup kepalan itu untuk teman kita yang sedang berusaha keras? Itu tergantung semua pada diri kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki saat itu. Karena kita telah memegang sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman kita, tentu kita tahu seberapa penting itu harus dipertahankan dalam genggaman, atau seberapa penting kita harus membukakan untuk teman kita sendiri. Nah, dari kegiatan tadi, kita dapat menghubungkan kegiatan tersebut dengan teori kontrol. Di sini telah terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory. Di situ disampaikan bahwa teori kontrol membahas tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, serta adanya ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk tetap memaksa. Yang pertama, kami akan membahas tentang ilusi guru mengontrol murid. Di situ, adanya ilusi guru tentang mengontrol murid, artinya bahwa kita sebagai seorang guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu.
Jika memang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, maka kita hanya bisa membiarkan dia untuk tidak melakukan hal itu. Kemudian, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan penguatan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Artinya bahwa kita sebagai guru cukup menggunakan suara halus untuk bisa menyampaikan pesan-pesan negatif kepada murid kita. Karena jika kita melakukan kritik dengan bahasa yang kurang tepat, justru itu akan membuat murid kita menjadi berkarakter yang lebih keras. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa penguatan positif yang berupa bujukan misalnya adalah itu merupakan suatu bentuk-bentuk kontrol. Yang mana itu merupakan usaha untuk mempengaruhi murid agar murid mau mengulangi perbuatan tertentu dan mengontrol dirinya sebagai seorang murid. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa murid. Artinya, orang dewasa itu punya tanggung jawab untuk membuat muridnya berbuat hal tertentu. Namun, jika kita memaksa secara tidak efektif dalam jangka panjang, itu dapat merusak karakter murid itu sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menuju respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini disampaikan bahwa Stephen R. Covey dalam prinsip Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa kita jika ingin membuat kemajuan secara perlahan, maka sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Misalnya, stimulus respon yang dulunya mengatakan bahwa realita atau kebutuhan kita itu sama. Namun, setelah muncul teori kontrol, dijelaskan bahwa realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Namun setelah muncul teori kontrol, semua pandangan orang itu berusaha kita pahami tentang dunia. Ngapunten Bu, masih adzan? Saya hentikan dulu ya. Usahakan dong, jatah bertanya misi ketiga itu mendapatkan jatah terbaik. Jatah terbaik.
Kami lanjutkan ya Bu. Di sini di stimulus respon dinyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Namun setelah muncul teori kontrol, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, namun dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Namun, dalam teori kontrol, kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir dalam stimulus respon biasanya terdapat menang atau kalah, namun dalam teori kontrol itu model berpikir harus menang-menang. Demikian tentang teori yang pertama mengenai perubahan paradigma. Dan kami lanjutkan untuk teori yang kedua, yaitu dengan topik disiplin positif. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keduanya akan disampaikan oleh Ibu Nisa Lestari SPD dari TK Melati Bojonginggir. Kepada beliau kami persilakan waktunya. Terima kasih Bu Iswati. Terima kasih semuanya sudah hadir di ini. Mohon maaf Mbak Iswati, itu untuk layar di saya kok emang kurang gitu ya, kurang nggak kelihatan ya. Untuk yang lainnya gimana Bu? Kurang apa enggak? Tidak bisa dibaca maksudnya. Kadang kurang, kadang jelas. Mungkin terkait dengan sinyal. Itu enggak apa-apa, saya nanti buka PowerPoint sendiri, Mbak Iswati nanti tutup di situ ya. Ini MS ya. Oke, untuk materi disiplin positif di sini adalah teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Blaser. Menurut Dr. William Blaser, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol disiplin kita sendiri. Di sini diterangkan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Karena disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita di sini dimaksudkan oleh Dr. itu, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Kita hanya bisa nanti ada diri, ada mengontrol ya. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri, tapi tidak bisa mengontrol orang lain dengan cara yang kasar ya. Makanya di sini kita akan belajar karakter. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan ya. Perilaku kita itu mesti memiliki tujuan ya. Kita mau melakukan apa, perilaku apa itu selalu ada tujuannya ya. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik ya, terdiri atas untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu yang ekstrinsik ya. Terus ada motivasi intrinsik. Nah, di sini ada untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas. Nah, nanti kita di sini akan belajar yang motivasi intrinsik itu yang di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima manajer. Nah, di sini kita nanti menerapkannya yang manajer ya, karena di yang manajer itu terdiri ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi sendiri itu ada penjabaran sendiri nanti. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir, realita atau kebutuhan kita itu berbeda-beda.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Oke. Nah, disiplin itu apa sih? Coba, ya. Disiplin di sini, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini biasanya kita mengkaitkan kata disiplin itu dengan kepatuhan. Kalau anak tidak patuh, berarti dia tidak disiplin. Nah, nanti kita akan membahas ini di materi selanjutnya, ya. Terus, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Berarti global, Ibu, ya, universal itu. Nah, yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Besset pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya terima kasih. Kita lanjutkan ya Ibu ya. Ini Bu Isfatin tidak lanjutkan lagi. Sebentar Bu, terpental ngapunten. Ngapunten sinyalnya tadi tidak connect. Ini tak coba share screen dulu. Iya, bentar ya Ibu ya. Nunggu Bu Isfatin share screen dulu. Tak tunggu Bu Is. Oke. Sudah bisa dilihat Bu? Proses Bu. Oke. Ya, kita langsung ke materi selanjutnya Mbak Isfati ya. Oke. Ya. Dan muncul buku ya, teori motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini ada 3 teori motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari, ulang lagi. Oke, ada motivasi eksternal. Oke, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, biasanya kalau kita ngajar anak-anak mempunyai motivasi itu, ya.
Aku tidak anak-anak, kita aja deh. Aku tidak akan melakukan itu agar aku tidak dihukum. Biasanya kayak itu nggih. Ya. Terus yang selanjutnya ada motivasi eksternal lagi nggih untuk mendapatkan badan kita lain atau institut apa yang akan saya katakan apabila saya melakukannya. Gitu. Biasanya kayak gitu nggih. Anak-anak kita, aku melakukan dan dapat bintang dari guru. Nah, itu yang dirasakan anak-anak kita seperti itu sama ya. Terus ada motivasi internal yang nanti ada motivasi ini Bu, motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu dia ada motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan karena ribet, bukan karena saya takut hukuman, itu ya Bu ya. Itu teori motivasi perilaku manusia. Oke. Terus selanjutnya ada gambar Ki Hajar Dewantara. Ya, coba ada gambar Ki Hajar Dewantara itu klik lagi. Nah, oke. Merdeka. Nah, teman-teman semua, kita itu CGB itu kita belajarnya tentang Ki Hajar Dewantara di modul 1 kemarin itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara menurut pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Wah, lengkap nggih. Oke. Terus untuk Ki Hajar Dewantara sendiri di sini teman-teman ya, kemarin itu kita bahas kupas di modul 1 tentang bagaimana kita cara belajar, bagaimana kita cara mengajar yang baik agar anak-anak tidak merasa tertekan, agar anak-anak merasa happy. Itu kita belajar tentang Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 kemarin di CGG. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara ke teman-teman saya juga. Ya, oke. Monggo Mbak Iswati selanjutnya. Nah, yang topik keempat kebutuhan dasar. Berarti saya sudah selesai ya Mbak Is ya? Iya. Oke. Saya kembali lagi ke Mbak Iswati. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nisa Lestari. Kami sampaikan terima kasih atas waktu dan materinya. Dan dilanjutkan untuk topik yang keempat serta kelima, yaitu tentang kebutuhan dasar dan posisi kontrol. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Ibu Holiasi SPD dari TK Mutiara Umat Ketitan Kidul. Kepada beliau kami persilahkan waktunya. Ya, terima kasih kepada Bu Surati yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk topik 4 ini, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan serangga ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha untuk menuntun dan mendukung dalam memenuhi kebutuhannya secara positif,
Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan masing-masing tanaman dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dengan subur dan maksimal. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar miliknya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, dan lainnya. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser itu yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini yang berada di tengah-tengah lingkaran itu ya Ibu ya. Kemudian kebutuhan merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan dasar untuk tahan hidup itu seperti ini dikategorikan ini bersifat fisiologis ya. Misalnya tentang kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Terus rasa aman agar murid dapat belajar dengan baik, maka kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Nah, untuk kebutuhan akan perasaan itu adalah kebutuhan yang diterima oleh kelompok atau komunitasnya, meliputi keinginan terhubung dengan orang lain. Misalnya berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan teman, dengan tetangga, masyarakat, dan lainnya. Sebagai guru, kita harus menerima murid apa adanya sesuai kodratnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesabaran atau kebutuhan membuat pilihan. Itu kebutuhan yang kebebasan itu ya Bu. Nah, murid harus diberi kesempatan atau membuat pilihan untuk bertanggung jawab atas pilihannya, memberi Mohon maaf Bu Mauliasa itu apa? Suaranya mute. Yang ketiga ya, kebutuhan akan kesabaran atau kebutuhan membuat pilihan ya. Nah, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan memberi kesempatan untuk memilih pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, kemudian memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebutuhan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka. Sangat baik untuk mengembangkan murid untuk menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal, karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kemudian yang keempat tadi adalah kebutuhan atau kesenangan, akan kesenangan atau fun ya.
Bayangkan jika hidup tanpa rasa senang sangat menyedihkan ya Ibu ya. Nah, di sini Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Di kelas sebagai guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Yang kelima, kebutuhan penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil atau diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada mau mengambil keputusan itu selalu dibayang-bayangi oleh gurunya seperti itu. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguatan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan di balik semua dan tingkah mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasannya yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, dalam melalui percakapan dengan guru, pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan yang mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, mari ya ibu-ibu guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita agar menjadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Itu materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian dilanjut posisi kontrol ya. Topik kelima yaitu posisi kontrol. Nah, di sini ada bagan ya. Nah, berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, mari kita tinjau lebih dalam ya kelima posisi kontrol ini. Di bagian bawahnya adalah contoh peragaan yang kutip dari Yayasan Pendidikan Luhur 2007. Nah, posisi yang pertama itu adalah posisi penghubung. Nah, seorang penghubung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah-salah. Terus selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu ya. Biasanya guru akan berkata seperti itu. Nah,
Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Penghukum itu nada suaranya tinggi, terus bahasa tubuhnya, matanya melotot, terus jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, seperti itu. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah contoh ya untuk menghardik anak-anak yang terlambat ya dengan penghukum ya. Nah, hasil dari penghukum ini kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu terlambat begini? Nah, di posisi ini, murid akan menilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu ya. Misalnya seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Nah, hasil dari ini ya, pembuat merasa bersalah itu, murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi yang akan tertanam di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya dengan cara negatif. Murid ini tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu bahayanya dari pembuat merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi bapak ya atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya." Seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya," atau "Saya pikir bapak teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha.
Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi teman ini, nada suaranya adalah ramah, akrab, bercanda dengan bahasa tubuh merapat pada murid, dan mata senyum jenaka. Pokoknya kalau bicaranya itu seperti teman sendiri ya Bu ya. Anak-anaknya itu dianggap temannya sendiri. Nah, hasil dari ini, posisi sebagai teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini ada sisi negatif murid yang menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman, murid itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut, ya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Misalnya kok temennya sama Bu Wisata atau sama Bu Rinato kayak gitu, dengan guru yang lain itu tidak mau seperti itu ya Bu ya. Nah, ini posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Dalam memantau berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Biasanya kalau posisi pemantau itu dengan nada suara datar, terus bahasa tubuh yang formal. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Terus Adinya tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Terus guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Terus Adinya menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Terus gurunya menjawab, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, hasil dari posisi pemantau itu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan tinggal di kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas yang tertinggal tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali manusia yang merdeka, kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kiki ya. Terus, apakah kamu meyakininya seperti itu? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut. Seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Nah, pada posisi manajer ini, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atau akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Namun, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tersebut, sehingga menemukan solusi dengan bimbingan guru. Nah, itu ya topik kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kepada Bu Iswati. Silakan Bu Is. Oke, disampaikan terima kasih kepada Ibu Holiasi SPD atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dilanjutkan untuk topik selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas dan restitusi atau restitusi segitiga yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kiki Septiana dari SD Negeri 01 Kayu Keritan. Kepada beliau kami persilakan. Sebentar izin share screen ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu hebat, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Masih semangat ya Ibu ya? Ini karena waktunya jam rawan, ngantuk dan lapar ya. Sebelumnya sedikit untuk menambah semangat saja Ibu hebat. Mohon untuk kamera di on cam sebentar. Kita mau saya mau mengajak Ibu semua di sini untuk menambah imun ya, menambah motivasi kita sebagai garda utama pemegang perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Nah, Ibu, ketika saya mengucapkan guru hebat, mohon Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang webinar ini menjawab dengan saluran yang penuh semangat, Indonesia maju. Gitu ya? Siap ya? Siap. On kamera dan mute-nya dibuka dulu.
audionya. Ya. Ya. Guru hebat Indonesia maju. Ulang. Ulangi Bu. Ulang sekali lagi ya. Karena Kendala sinyal jadi nggak bisa kompak ya Ibu. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Guru hebat Indonesia. Oh iya. Terima kasih Bu. bisa Di di mute. Ya, terima kasih. Luar biasa semangat ibu-ibu peserta webinar pada siang hari ini. Meskipun jam rawan, jam ngantuk, tapi saya masih melihat antusiasme dari ibu-ibu semua. Kita semua hebat, memang seharusnya kita sebagai pemegang atau garda utama dari perubahan paradigma pendidikan di Indonesia ini harus selalu punya semangat yang tinggi. Kalau gurunya saja sudah tidak ada semangat, apalagi dengan bagaimana dengan nasib anak-anak didik kita. Jadi utama kita harus mau untuk terus belajar. Nah, yang ditunjukkan oleh ibu-ibu semua di peserta webinar ini adalah salah satu bentuk keinginan ibu-ibu semua untuk mau terus belajar sebagai guru. Jadi guru pun harus terus belajar. Jadi jangan hanya kita meminta anak-anak kita untuk belajar, tapi kita sendiri juga harus terus untuk mau terus belajar. Terima kasih ibu-ibu, itu sedikit intermezzo dari saya ya ibu ya. Nah, ibu-ibu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, sudah begitu jelas dan luar biasa penjelasan dari rekan-rekan saya terkait dengan apa itu paradigma perubahan pendidikan, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang mana murid-murid kita itu juga punya kebutuhan dasar, karena murid-murid kita adalah manusia, ibu-ibu semua. Terus kemudian terkait dengan apa namanya yang tadi disampaikan oleh Bu Oli itu ada 5 posisi kontrol yang sering kita terapkan di sekolah, tetapi kita tidak menyadari bahwa posisi kontrol yang mana yang sering kita terapkan dalam menghadapi indisipliner di sekolah kita yang dilakukan oleh murid-murid kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keyakinan kelas dan restitusi, ibu-ibu. Nah, yang pertama ibu-ibu, sebelum kita lebih jauh membahas apa itu keyakinan kelas dan restitusi, saya ingin mengulik dulu terlebih dahulu latar belakang ibu-ibu. Kita tahu bahwa 2 tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu, itu anak-anak kita itu sempat dirumahkan, artinya belajar secara mandiri atau daring melalui pendampingan kita secara daring di rumah, itu sangat memberikan efek yang luar biasa, ibu-ibu. Mungkin tidak hanya saya yang merasakan, tapi ibu-ibu semua di sini selaku guru pasti merasakan adanya perubahan drastis pada anak-anak didik kita. Tidak hanya dalam kemampuan akademiknya, tetapi juga karakternya, Bapak Ibu. Jadi di sini efek pandemi COVID-19 masih terasa hingga saat ini. Meskipun pembelajaran sudah dilaksanakan secara tatap muka full di tahun pelajaran 2022-2023 ini, hal ini masih terlihat dari menurunnya antusias murid selama berada di sekolah. Kalau murid-murid saya di sekolah itu sering tanya, Ibu kapan pulang? Bu, sebentar lagi pulang ya? Apakah itu sama Ibu di sekolah ibu-ibu semua? Anak-anak kadang sering menanyakan, Bu, sudah pulang belum? Sudah waktunya pulang belum? Sama buatan ibu-ibu. Sama Bu. Sama ya. Nah, ini merupakan salah satu efek dari COVID-19 ibu-ibu. Jadi selain itu, selain antusiasme atau rasa betah anak di sekolah yang berkurang, itu juga memudarnya rasa disiplin anak terhadap bentuk disiplin diri di sekolah. Nah, menyikapi hal tersebut dan pendisiplin diri seperti apa? 1. Pelaksanaan pengerjaan PR. Kadang anak-anak beralasan lupa dan sebagainya. Kemudian belum lagi ditambah dengan indisipliner hal-hal yang lain seperti pelaksanaan tiket yang kurang terpedomani, hal-hal kecil di kelas seperti pemakaian seragam yang kurang atau tidak sesuai dengan aturannya pada hari itu juga merupakan tindak indisipliner. Nah, menyikapi hal tersebut ibu-ibu, maka perlu adanya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dan juga tindakan restitusi dalam menghadapi tindak indisipliner murid, Bapak Ibu.
Oke. Nah, apa itu restitusi? Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk secara bersama, Ibu. Jadi, keyakinan kelas ini dibentuk secara bersama antara guru dan juga murid sebagai panduan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan segala sesuatunya di kelas atau di sekolah. Jadi sebagai panduan, sebagai pedoman, semua warga sekolah, semua warga kelas yang harus kita pedomani bersama dalam melakukan segala sesuatu tindakan di kelas. Nah, hal ini, tindakan keyakinan kelas ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan budaya positif. Nah, dengan keyakinan kelas, maka akan mengurangi bentuk aturan yang umumnya tidak disukai oleh murid sebagai pelaku pelanggaran. Jadi murid tidak menyukai hukuman meskipun telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya murid, mungkin kita juga sama ya, tidak menyukai hukuman. Kemungkinan keyakinan kelas dan restitusi ini tidak menerapkan hukuman Ibu-ibu, melainkan melatih disiplin diri murid. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Kita tidak harus menghukum mereka dengan kesalahan atau tindakan indisipliner yang mereka lakukan, tetapi kita bimbing, arahkan mereka untuk menyadari kesalahan yang mereka perbuat dengan melatih disiplin diri pada murid-murid kita, Ibu-ibu. Next, Bu Iswati, ke slide berikutnya. Nah, tujuannya adalah yang pertama, menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri yang positif kuat. Tujuannya punya murid-murid kita punya disiplin diri positif yang kuat. Disiplin di sini seperti kata Hajar Dewantara itu adalah disiplin atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ini justru akan memberikan efek atau dampak yang lebih baik pada pembentukan karakter anak dibandingkan dengan cara kita menghukum mereka, Ibu-ibu. Yang ada kalau kita menghukum mereka itu mereka akan benci sama kita. Tapi kalau kita mengarahkan untuk membentuk disiplin diri positif, itu mereka akan membekas di hati mereka dan mereka akan menyadari oh ternyata baiknya itu seperti ini. Kemudian yang kedua, mewujudkan budaya positif sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Nisa di awal, bahwa kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama dalam dunia pendidikan, yang dielaborasi dari tujuan pendidikan adalah profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu, yang ada berapa dimensi Ibu-ibu tadi? 6. Ada 6, dari mulai beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu-ibu yang tadi sudah bersama dengan suara yang merdu ya. Kemudian yang ketiga, itu terlaksana restitusi sebagai upaya guru dalam menerapkan posisi kontrol. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Holesi dari 5 posisi kontrol. Ini kita harus bisa menerapkan posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer, bukan sebagai pembuku, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, ataupun bukan juga sebagai pembuat merasa bersalah. Tapi kita harus belajar menerapkan diri kita sebagai manajer, yang mana itu akan membawa anak kita membentuk karakter yang lebih kuat. Kita belajar bersama. Oke, next slide berikutnya. Jampun. Nah, ibu-ibu tentu dalam melaksanakan atau membentuk budaya positif di sekolah, kita perlu yang namanya daya dukung. Yang enggak, ibu? Perlu yang namanya daya dukung. Satu, motivasi dari kita itu utama dari diri kita sendiri ya, mulai dari diri. Kalau kita sudah ada keinginan, sudah ada motivasi dari dalam diri kita, aku sebagai guru pengen anak-anakku harus punya karakter yang seperti ini, harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu sudah hal positif, pertama dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggerakkan rekan-rekan di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita. Nah, kalau mereka sudah tergerak hatinya, itu adalah kekuatan yang utama, Ibu.
Jadi kekuatan utama adalah kita dan elemen di sekolah. Kita, kepala sekolah, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di sekolah kita. Itu adalah dasarnya Ibu-Ibu. Nah, yang kedua adalah dukungan dari orang tua dalam pelaksanaan disiplin positif di rumah. Kita tahu Ibu bahwa pendidikan yang anak-anak kita terima itu bukan hanya mereka dapatkan dari lingkungan sekolah, mereka juga mendapatkan pendidikan di lingkungan rumah. Dari orang tua, dari keluarga, kakak, adik, nenek, kakek, dan sebagainya itu juga lingkungan pendidikan. Jadi ketika sekolah sudah memberikan dukungan, mengarahkan mereka untuk membentuk karakter yang baik, namun ketika lingkungan rumahnya itu tidak mendukung, kita akan sia-sia. Karena apa? Jumlah jam anak di sekolah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jam ketika anak di rumah. Jadi otomatis dalam hal ini kita perlu mengadakan parenting. Nah ini Ibu-Ibu, kalau Ibu-Ibu guru TK ini sudah sering melaksanakan parenting ini. Bagus sekali ini kegiatan ini. Nah, guru-guru SD pun kalau bisa harus melaksanakan pertemuan rutin paling tidak sebulan sekali. Atau 2 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali itu mengadakan parenting bersama dengan orang tua atau wali murid anak-anak. Yang tujuannya apa? Kita butuh kerjasama daripada orang tua wali murid dalam membentuk karakter anak-anak kita. Jadi bukan semata-mata tugas dari sekolah, Ibu-Ibu. Kalau di TK sendiri parenting setiap apa Ibu? 1 bulan sekali atau berapa? Ya, 1 bulan sekali Bu. 1 bulan sekali ini luar biasa nih kegiatan ini ya. Menjalin silaturahmi dengan orang tua, murid ya. Kemudian juga membahas tentang perkembangan anak. Ini yang perlu dicontoh juga oleh dunia jenjang sekolah SD, SMP, perlunya seperti ini. Ya, ini hal mungkin bisa dibilang hal sepele, hanya bertemu saja, namun punya efek yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah dukungan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan budaya positif sekolah. Tidak bisa dipungkiri bahwa sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi pelaksanaan daripada proses pembentukan budaya positif di sekolah. Selanjutnya Bu Iswati, next slide. Nah, ini Ibu-Ibu yang tadi sudah disampaikan di depan, keyakinan sekolah atau kelas, mungkin Ibu-Ibu juga sudah ada yang menerapkannya di kelas masing-masing ya, bahwa keyakinan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang dijadikan sebagai pedoman kelas. Nah, Ibu-Ibu perlu sampaikan bahwa keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid hendaknya menggunakan kalimat-kalimat yang bernada atau positif, bukan negatif Ibu-Ibu. Misalkan kata seperti ini, dilarang makan di kelas, itu negatif atau positif Ibu-Ibu? Negatif. Nah, negatif Ibu-Ibu, alangkah baiknya kita tidak menggunakan kata-kata bernada negatif atau dilarang Ibu, tetapi kita bisa menggunakan kalimat yang lain yang bernada positif, misalkan berupa ajakan makanlah di tempat atau di luar kelas atau makanlah di kantin. Nah, itu sudah menghibur anak untuk tidak makan di kelas. Terus kemudian aktiflah saat pembelajaran. Nah, itu juga bernada positif daripada kita menggunakan dilarang tidur di kelas. Itu tidak bukan suatu kalimat yang menunjukkan keyakinan kelas ya Ibu-Ibu. Saya rasa Ibu-Ibu juga sudah menerapkannya di kelas dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian next slide Bu Iswati. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, sebelumnya kami mau minta pendapat Ibu-Ibu ini. Antara keyakinan dengan peraturan ini ada perbedaan atau tidak?
Coba saya pengen dengar suaranya ibu-ibu hebat di sini peserta webinar. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya kasih kesempatan. Monggo. Ada perbedaan tidak? Monggo ibu-ibu. Bu Murni mungkin ya. Bu Murni sudah berbicara tapi mute-nya belum kebuka. Ada perbedaan tidak Bu Murni antara keyakinan dengan peraturan menurut Bu Murni? Gimana? Kalau menurut saya ya, kalau keyakinan kelas itu mungkin lebih ke harapan atau optimis ya. Tapi kalau peraturan itu kan secara global, bisa dengan kalimat positif, bisa dengan kalimat negatif, dan itu kayaknya lebih banyak kalimat negatifnya mungkin kalau peraturan. Iya, terima kasih Bu Murni. Hebat Bu Murni. Betul ya. Jadi antara keyakinan dengan peraturan itu memang betul apa yang dikatakan Bu Murni, ada perbedaan Ibu-ibu. Kenapa kita sekarang itu dianjurkan menggunakan kata keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena apa? Kalau kata keyakinan kelas itu sesuatu yang lebih merasuk dalam hati Ibu-ibu. Jadi apalagi ini dibuat secara bersama ya, dibuat bersama-sama. Mohon Bu Murni di-mute lagi. Terima kasih. Jadi apalagi ini dibuat secara bersama-sama antara guru dengan murid. Nah, harapannya apa yang sudah dibentuk ini akan menjadi pedoman, sudah menjadi mendarah daging dalam diri anak-anak kita dan kita, sehingga akan lebih mudah untuk kita jadikan acuan, jadikan panduan dalam melaksanakan kegiatan di kelas. Jadi seperti tidak ada beban dalam melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas ini, Ibu-ibu. Daripada kita menggunakan peraturan kelas itu seakan-akan berasal dari kita sebagai pemegang kendali kelas, guru, bukan dari anak-anak. Jadi seakan-akan bersifat lebih memaksa seperti apa yang disampaikan oleh Bu Murni tadi. Sehingga alangkah baiknya kita gunakan kata keyakinan kelas karena dibuat secara bersama. Jadi anak akan lebih enteng untuk menjalaninya karena ini keyakinan aku, keyakinan yang sudah kami buat bersama. Jadi harus kita pedomani bersama. Gitu, yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal berisi tentang nilai-nilai kebajikan dan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu. Hindari kata-kata dilarang, hindari kata-kata jangan. Sebaiknya kita langsung to the point, aktif dalam pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Hendaknya Ibu-ibu keyakinan kelas tidak perlu kita sebutkan semua, meskipun kita tahu ada banyak sekali peraturan atau hal-hal yang harus dipedomani bersama, tapi alangkah baiknya hanya bagian-bagian tertentu yang sangat riskan yang harus dipedomani secara bersama, bukan semata-mata kita tuliskan semua 20 keyakinan kelas. Percuma kita tuliskan 20 kalau anak tidak memahaminya. Lebih baik kita tuliskan hal-hal yang sangat penting yang memang harus dipedomani, saya garis bawahi harus dipedomani bersama. Itu yang kita cantumkan dalam keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Ibu-ibu, biasanya kita hanya mendengarkan anak-anak yang sering aktif berpendapat, karena memang anak-anak itu yang sering mengeluarkan pendapat. Tapi alangkah baiknya dalam pembentukan keyakinan kelas kita juga meminta pendapat dari anak-anak yang mungkin terlihat tidak begitu aktif di kelas, bisa dengan kaki atau dengan cara menuliskan. Kalau cara berpendapat kan hanya anak-anak itu saja nih yang berani ngomong di depan kelas, yang berani presiden atau tunjuk jari anak-anak. Tapi melalui mungkin kita siasati dengan tuliskan keyakinan kelas yang ingin kamu pedomani bersama di kelas. Anak yang tidak aktif pun nanti akan menuliskan seperti itu. Kemudian yang
7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu adanya evaluasi. Ibu, kita tahu semua di sini bahwa segala sesuatu program, Ibu, yang namanya program itu perlu yang namanya evaluasi. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana peran atau ada perubahan dari program ini. Harus ada perbaikan nggak? Kalau ada di bagian mana yang harus diperbaiki? Itu perlunya evaluasi. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, ini tergantung dengan kreativitas kita dari Ibu. Yang jelas nantinya hasil atau produk dari keyakinan kelas ini wajib kita pasang di seluruh ruang kelas kita, Ibu. Jadi bisa dibaca oleh anak didik kita di kelas, sehingga anak setiap saat membaca itu dengan harapannya bisa memahami itu. Syukur-syukur Ibu kita butuhkan tanda tangan anak-anak kita karena keyakinan kelas yang betul itu merupakan hasil dari curah pendapat mereka. Jadi kita hargai mereka untuk kasih kesempatan mereka, kasih tanda tangan di bagian bawah sehingga ada rasa percaya diri yang muncul dari anak-anak didik kita. Oh, ini yang kita buat. Jadi bagaimana juga ini harus kita pedomani. Ada tanda tangan saya di situ. Itu akan menambah motivasi anak untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang ketiga, Ibu. Kemudian yang keempat, sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak tadi ya, Ibu, hanya 3-7 yang mudah diingat sehingga mudah untuk berpedomani anak. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang. Sebelum dipasang, ditinjau ulang, pantas nggak ini menjadi keyakinan kelas bersama. Kemudian yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas diletakkan di dinding kelas di tempat mudah dilihat. Itu Ibu tentang keyakinan kelas. Mari kita bersama-sama untuk mempedulinya dan menerapkannya di kelas kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan restitusi, Ibu. Restitusi, mungkin kita pasti sudah pernah melaksanakan ini. Hanya saja kita baru tahu istilahnya, oh ternyata adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi ini mencakup 3 tindakan yang semuanya menuntun murid untuk menyadari akan kesalahannya. Jadi harapan dari tindakan restitusi Ibu adalah utamanya adalah menuntun murid-murid kita bertanggung jawab dan menyadari akan kesalahannya. Bukan hanya kita mengingatkan, bukan hanya kita sebatas mengingatkan kamu salah seperti ini, tapi kita membawa, menuntun murid untuk merefleksikan, aku ini tadi seperti itu salah atau tidak, sehingga mereka menyadari. Kalau mereka menyadari akan kesalahan itu akan lebih membekas di hati dan pikiran mereka untuk tidak melakukannya kembali daripada kita kasih tahu aku salah seperti itu. Bertanggung murid untuk menyadari kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kita menuntun murid, kamu salah nggak kayak gini, terus mesti ngapain, kita tuntun. Bukan kita yang memberikan solusi, Ibu. Kemudian restitusi di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di sini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, lanjut saja Bu Iswanti, slide berikutnya. Nah, ini segitiga restitusinya Ibu. Oke, lanjut saja. Nah, ini Ibu yang perlu kita cermati yaitu dalam prakteknya, ya Ibu ya. Percuma tadi saya menyampaikan apa itu restitusi, materinya, pengertiannya seperti ini, langkahnya seperti ini. Kalau dalam prakteknya
kita tidak bisa melaksanakan. Nah, ini beberapa contoh kalimat-kalimat kita sebagai guru dalam menerapkan diri sebagai manajer ya, dalam melaksanakan tindakan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi tidak menyalahkan anak, tapi kita membuat anak, oh iya emang nggak apa-apa karena kita manusia. Manusiawi kalau berbuat salah, kita pun sama pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya anak yang pernah melakukan kesalahan, kita juga sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa itu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang terbaik buat dirimu sendiri? Itu beberapa dialog atau pernyataan yang bisa kita lakukan ketika melakukan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah terkait dengan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa melontarkan pernyataan. Padahal kau bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Serta kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di sini kita tidak mengharapkan anak itu salah, tapi kita membimbingnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next slide, Bu Iswati. Nah, ini yang menanyakan keyakinan. Dari keyakinan yang sudah kita buat, kita lontarkan ke anak-anak yang telah melakukan tindakan indisipliner, Ibu. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Harapannya itu anak merefleksikan dirinya. Oh, aku tadi sudah melakukan hal ini. Ternyata keyakinan kelas yang sudah aku buat ada itu dan aku telah melanggarnya. Harapannya anak akan sadar dengan sendirinya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga mereka mau berpikir, berarti aku harus gimana ya? Aku sudah membuat Bu Murni itu kecewa dengan aku tidak melaksanakan tugasnya. Oh, berarti aku harus minta maaf ke Bu Murni. Aku harus mengerjakan tugas yang tadi belum sempat aku kerjakan. Harapannya kita anak akan muncul itu dengan sendirinya Ibu melalui tiga restitusi ini. Nah, Ibu-ibu, di sini akan saya tampilkan sebuah video restitusi yang menggambarkan tindakan restitusi sehingga Ibu-ibu punya gambaran posisi manajer yang seperti apa yang harus saya terapkan dalam menerapkan segitiga restitusi. Mohon Bu Iswati izin share screen ya, Bu Is. Sudah terlihat belum Ibu-ibu? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum, Bu. Nah, ini sudah mulai. Ditunggu sebentar ya Ibu-ibu ya. Masih semangat ya Ibu ya. Semangat. Alhamdulillah. Iya. Semangat. Ini videonya sudah terlihat Ibu? Ya, bisa, Bu. Ya. Baru layar kosong Ibu. Ya. Mohon maaf, Bu Tia, unmute. Oke.
Halo, Ibu-Ibu. Ya, Bu. Masih stay gitu? Ya. Ya. Itu salah satu contoh dari video penerapan segitiga restitusi. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran ke Ibu-Ibu bagaimana tentang pelaksanaan daripada segitiga restitusi ketika kita menghadapi suatu tindakan yang bersifat indisipliner di sekolah kita. Nah, saya yakin kita semua sudah melaksanakan itu, Ibu-Ibu. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itulah yang namanya segitiga restitusi, dan kita sudah mungkin pernah menerapkan posisi kita sebagai manajer. Nah, alangkah baiknya untuk setelah hari ini, setelah hari ini, ya, ketemu dengan anak-anak besok dan seterusnya, kita bisa memperbaiki diri kita untuk terus bisa menerapkan posisi kita sebagai posisi kontrol dalam aspek manajer. Siap ya, Ibu hebat ya? Ya, siap. Saya mau dengar suara siap ya? Siap, Bu. Oke, sebelum saya serahkan ke moderator, saya pengen dengar suara ibu-ibu hebat satu kali lagi ketika saya bilang guru hebat, berarti ibu-ibu semua menjawab Indonesia maju ya. Kita sama-sama buka audionya ibu-ibu. Iya. Terima kasih. Guru hebat Indonesia luar biasa ibu semangatnya. Ya, kurang lebihnya itulah presentasi dari saya, Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada beliau Ibu Kiki Septiana SPD dari SD Negeri Kayu Keritan 01. Dan kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak dari Kabupaten Pekalongan selaku pemateri untuk tema budaya positif atas paparan-paparan yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua di siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand dan silakan nanti sebelum menyampaikan pertanyaan, kami mohon untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kami buka sesi tanya jawab untuk 4 pertanyaan ya. Monggo bisa mulai raise hand bagi yang ingin bertanya. Iya Bu Is, saya mau bertanya. Oke, Ibu Ani Saptianingrum, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Saya mau bertanya pada perkenalkan identitas dulu Bu Ani Saptianingrum. perkenalan. Oke. Nama saya Ani Saptianingrum, saya sekolah mengajar di TK Pertiwi Bojongwetan. Nah, sini saya mau bertanya kepada Ibu Kiki tadi ya, tentang keyakinan. Apa perbedaan antara keyakinan dan kepercayaan? Terima kasih. Mohon jawabannya ya. Ya, silakan Ini kepada ditampung dulu. Ditampung dulu atau langsung jawab, Bu Is? Langsung jawab saja Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ani Saptianingrum atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Itu berarti ibu-ibu di sini sangat antusias untuk mendengarkan materi-materi tentang budaya yang positif. Saya perlu meniru semangat ibu-ibu yang ada di sini dari TK sangat luar biasa. Terkait dengan pertanyaan perbedaan antara keyakinan dengan kepercayaan, Bu Ge? Iya Bu. Ya, untuk keyakinan itu merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai suatu kebenaran. Jadi kalau keyakinan itu lebih dari dalam hati, munculnya langsung dari dalam hati, sehingga dalam melaksanakan keyakinan, kayak tadi contohnya keyakinan kelas, itu tidak ada unsur pemaksaan dari luar. Jadi lebih mengutamakan yang namanya motivasi internal. Kita lebih
bagaimana cara anak bisa muncul motivasi internal dari dalam diri dalam melaksanakan keyakinan kelas itu. Sehingga dalam peraturan di kelas kita gunakan kata keyakinan karena langsung bersumber dari hati. Kemudian kalau kepercayaan itu lebih mengacu kepada suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar. Jadi hanya bersifat menganggap itu ini benar, tapi tidak mendalaminya atau tidak langsung dari hati seperti itu. Jadi antara keyakinan dengan kepercayaan ketika penerapannya untuk budaya positif lebih dianjurkan untuk menggunakan kata keyakinan kelas dibandingkan dengan kepercayaan kelas. Tapi untuk tingkatannya mungkin antara kepercayaan dengan peraturan ini satu tingkat lebih bagus yang kepercayaan. Karena kalau peraturan itu lebih bersifat satu arah, seakan-akan peraturannya tidak boleh makan, ya udah tidak boleh makan, tidak mengajak anak-anak kita muncul motivasi internal. Jadi hanya mengandalkan motivasi eksternal saja. Kurang lebih seperti itu Ibu Anissa Dianingrum. Iya, terima kasih Bu Batasur. Ya, disampaikan terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Saptianingrum sekaligus jawabannya dari Ibu Kiki Septiana. Dilanjutkan untuk penanya yang kedua, silakan bisa raise hand kembali dan jangan lupa untuk menyebutkan identitas. Terima kasih. Saya mau bertanya. Ya, perkenalkan, nama saya Termiati, biasa dipanggil Murni dari PKIT Mutiara Rahmat. Dari pemaparan tadi terkait dengan keyakinan kelas ya, jadi sebenarnya yang dimaksud keyakinan kelas itu berarti apa, Bu? Monggo dijelaskan biar kita tuh lebih jelas. Oh ya, antara peraturan, antara keyakinan kelas tadi kan sudah dibahas ya. Jadi yang lebih spesifik keyakinan kelas sendiri itu maksudnya apa gitu, Bu? Itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba untuk menjawab ya. Bu Isya. Ya, Bu, silakan. Terima kasih kepada Ibu Termiati tadi menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya Bu ya. Di sini keyakinan kelas itu adalah berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi bentuknya kalimat positif. Keyakinan tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi lingkupnya kelas ya Bu. Lingkupnya satu kelas. Jadi satu kelas itu membuat keyakinan kelas dan kalimatnya itu pendek, tidak panjang-panjang karena harus harus bisa diingat untuk anak-anaknya, untuk mudah diingat untuk anak-anak dan mudah dipahami. Seperti itu kira-kira Bu Murni. Gimana? Sudah jelas apa belum Bu? Sudah, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Murni dan Bu Holiasi. Dilanjutkan untuk penanya yang ketiga, silakan. Ibu Mardiah. Oke. Ya, monggo Ibu Mardiah bisa perkenalan dulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya bertanya ya, Bu Moderator. Ya, perkenalan dulu Bu ya. Biar saling kenal. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bu Mardiah. Saya pendidik dari TK Melati Bojongmingir. Tadi sudah dipaparkan ya, dan saya tertarik dengan pertanyaan sendiri. Bagaimana sih mewujudkan keyakinan kelas yang efektif itu? Monggo dijawab oleh Pak materi. Terima kasih. Oke. Saya Ibu menjawab ya, Bu Mati.
Ya, silakan Bu. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya. Untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, kita bisa melakukan orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas untuk kelancaran proses belajar. Biasanya kalau saya di dalam kelas sebelum melakukan kegiatan, biasanya saya tanya jawab untuk membuat kesepakatan kelas yang nanti akan saya jadikan untuk keyakinan kelas saya pada hari itu. Setiap hari saya melakukan itu, baiknya kita melakukannya setelah nanti sudah mengetahui materi ini. Biasanya saya tanyakan, anak-anak hari ini kalian sudah makan belum? Biasanya gitu. Terus untuk anak-anak saya sudah mau sarapan ini gitu. Nah, itu oke? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nisa atas jawabannya. Oke, terima kasih dan dilanjutkan untuk penanya yang keempat, kami persilahkan. Silakan Bu. Saya mau tanya. Ya, silakan alasan dulu Bu. Monggo. Nama saya Bu Serenise dari TK Cipokale Bernilai. Ingin menanyakan apa alasan perlunya membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Serenise bahwa keyakinan kelas itu dibuat terutama untuk menciptakan atau menumbuhkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Sebuah keyakinan kelas itu dibuat bersama antara anggota kelas beserta guru, yaitu siswa satu kelas itu sendiri, yang nantinya juga akan diterapkan oleh siswa dan guru di kelas itu juga. Dengan demikian, melalui adanya keyakinan kelas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid yang ada di kelas, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri murid tersebut. Jadi bukan karena dipaksa orang lain atau dipaksa guru lain atau mungkin teman-teman kelas yang lainnya. Semua tidak ada paksaan dan tanpa tekanan. Dengan demikian, kalau sudah tercipta keyakinan kelas di kelas, sudah dibuat sebuah keyakinan kelas, maka akan dapat tercipta pula suasana positif di lingkungan kelas itu sendiri, sehingga anak-anak dapat memahami apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kelas, apa yang harus kita ikuti ketika kita berada di dalam kelas itu, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, itu mereka akan menyadari dan memahaminya dengan sendiri. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas tersebut, anak dapat belajar dengan suasana yang kondusif, yang nyaman dan menyenangkan, sehingga mereka itu akan betah tanpa rasa tertekan dari pihak lain. Mungkin demikian jawaban dari kami. Apakah cukup atau masih ada yang ingin menambahkan? Silakan kepada rekan pemateri. Oke, sama-sama. Ya. Sama-sama. Mungkin sesi untuk tanya jawab sudah cukup Bu ya. Dan demikian acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu yang kami banggakan, semoga webinar dengan tema membentuk budaya positif di sekolah dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan bersama untuk sekolah kita masing-masing, sehingga nantinya kita dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dan akan menjadi sekolah yang benar-benar memerdekakan siswa tanpa ada paksaan dari guru. Karena pada pendidikan saat ini kita lebih mengutamakan untuk kepentingan siswa tanpa ada paksaan dari guru. Sebelum menutup acara webinar ini, kami selaku moderator akan menyimpulkan tentang materi siang hari ini. Yang pertama, bahwa kita harus menciptakan disiplin-disiplin positif
dan kita harus memberikan motivasi kepada murid-murid kita agar mereka selalu menerapkan disiplin-disiplin positif tersebut di kelas dan di sekolah kita. Kemudian kita selaku guru juga harus selalu mengidentifikasi kebutuhan setiap siswa yang ada di kelas kita masing-masing, bahkan yang ada di sekolah kita, sehingga dengan kita memahami kebutuhan masing-masing siswa, kita dapat memenuhi kebutuhan mereka, apa yang diperlukan mereka, dan dengan demikian juga akan lebih mudah untuk kita mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Selanjutnya, kita juga harus dapat menyusun keyakinan kelas secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga dengan adanya keyakinan kelas, kita dapat menciptakan budaya positif di sekolah dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan untuk anak. Saat ini juga mungkin kita akan belajar bersama-sama untuk melakukan segitiga restitusi, sehingga nantinya kita dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita dan mencari solusinya itu dari diri kita sendiri bersama dengan pihak satu sekolah kita. Semoga acara pada siang hari ini dapat menjadi pelajaran baru untuk kita semua, dan saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata, mungkin juga masih banyak kekurangan dalam menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Kami selaku moderator dan juga penyelenggara kegiatan webinar ini, kami bersama dengan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan selaku pemateri acara webinar ini, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru yang telah menjadi peserta webinar ini. Semoga acara ini dapat kami lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat. Indonesia. Oke, kami tutup izin live ya. Semuanya tidak foto dulu ini Bu. Oh iya, maaf lupa Bu. Oh iya, Terima foto kasih dulu sudah sudah jawab. Kameranya di on. Sebentar ya Bu, jangan live dulu Bu. Kami ambil gambarnya. Silakan pasang kamera. 3, 2, 1.